Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kira Suara yang saat ini sedang pucat karena belum pakai lip tint. Dan jangan kaget juga lihat eye makeup aku hari ini. It's a little bit dramatic for me, tapi aku habis bikin reels. Jeng jeng jeng, udah mau April. Surprise surprise, another monthly favorites. Aku waktu itu sempat baca komen kayak, Kak, aku jadi menyadari kayak bulan tuh cepet banget dan lain-lain karena melihat monthly favorites. Dan well, I feel that too every time I shoot this type of video. Gak berasa kayak udah 2 tahun gak sih? Atau 3 tahun gak tahu deh. Dimana aku tuh tiap bulan bikin monthly favorites and time flies. Nah, anyway, sama berlama-lama dan supaya kalian gak lama-lama melihat aku pucat seperti ini, langsung aja kita masuk ke produk favorit pertama. Comes from 3CE. Gak kaget lah ya, karena kemarin aku baru bikin si Shinhari Shingeumhi makeup look. This is their lip tint. Ini air banget gitu tipenya, bener-bener tipis dan bukan tipe lip tint yang super pigmented gitu, enggak. Meskipun emang ini ada faktor ini emang warnanya juga emang yang soft gini sih. This is in the shade Lay Down. Ini judulnya Blur Water Tint. Dia watery at first swipe. This tint creates a smooth transfer-proof pout with a soft focus finish. I must say it is all true. Ini tuh tipe lip tint yang tipis banget di bibir, jadi kayak you see that? Mengembalikan warna bibir aja gitu sih kalau di aku ya. Although kalau bibir lagi super kering, menurut aku ini agak sedikit dry, jadi better kalian lembapin bibir kalian dulu, maybe do a lip scrub, maybe do a lip mask night before, karena dia tuh tipenya bener yang kayak air. Jadi kayak kalau kalian tahu kan lip tint tuh ada yang lebih kayak jelly glossy gitu, nah itu lebih lembab tuh biasanya, kayak misalnya lip tintnya Rosé All Day, lip tintnya Roll Over Reaction, nah itu bener yang air, tapi nggak yang se-air cair Bennett tint gitu, enggak sih, masih ada sedikit licinnya, cuman nggak yang sampai bikin dia jadi melembabkan banget gitu. Jadi dia tuh hasilnya tuh bener-bener soft focus gini sih, bener kata klaimnya ya kan, kayak blurry gitu, dan finishnya kayak bener-bener kulit bibir kita sebagaimana seharusnya gitu loh. Jadi nggak kritek lah kalau kalian tuh pakai lip tint, dia nggak transfer pastinya karena dia there's just nothing, karena dia kering gini loh. But ya ada ya itu dia tadi things to note-nya buat kalian punya super dry lips. Ini aku suka pakai makeup, nggak pakai makeup aku suka. Terus ada specific lip tint yang aku suka banget nih kalau aku pakai buat aku lagi nggak pakai makeup. Misalnya aku lagi jalan pagi gitu, itu kan aku kayak pengen tetap nggak pucat ya bun, biar kayak complexionnya tetap cerah gitu kelihatannya, tapi kan aku nggak pakai complexion pasti ya kalau misalnya lagi olahraga pagi. Nah itu aku suka ini Sassy yang Inspire. Jadi dia warnanya itu dia lebih brick orange gitu, brick orange reddish. Pas ketemu sama warna bibir tuh warnanya jadi agak lebih kelihatan hint merahnya, ada hint coklatnya sedikit banget juga. Ini juga finishnya kalau di bibir tuh kayak finish natural bibir kita, jadi tidak yang glossy, tidak yang shiny, tidak ada glitter, tidak ada apapun. It looks just like your lips yang lebih berwarna gitu, tapi sedikit lebih basah sih dibandingkan si 3CE tadi gitu kan. Tadi tuh masih ada blurry-blurry-nya kan, kalau itu enggak, ini kayak masih kayak bibir sehat terus pakai lip balm gitu hasilnya ya. Dan ini warna ini spesifik kalau misalnya aku nggak pakai makeup, bikin kulit aku tuh kayak kelihatan super cerah, bibir aku kelihatan tidak pucat dan segar, tapi bukan yang kayak segar pakai lip tint pink gitu, tau gak sih? Kan itu kan juga segar, tapi itu tuh kayak aku kelihatan terlalu kurang natural gitu. Kalau misalnya buat aku yang lagi nggak pakai makeup, aku suka yang tintnya kayak gini, jadi warnanya tuh kayak warna bibir yang believable gitu loh. Jadi nggak too much juga, tapi nggak yang pucat gitu ya, atau yang terlalu coklat sampai jadi kayak kusem, nggak. This is just the perfect one for me. The next product yang aku suka banget selama bulan Maret kemarin adalah ini Sister M Double Effect Waterproof Eye Pencil. Spesifiknya aku suka warna yang 06 Baby Peach. This is the color. Kalau kalian lihat warna mungkin di sini nggak kelihatan, ya kan? Tetapi sebenarnya pas kalian pakai di sini, ini langsung kayak instantly gives aerosol. Pun jujur di makeup look yang hari ini agak susah ya, karena ini pakai dark eyeshadow di bawahnya, bahkan tadi pakai eyeshadow hitam. Tapi kan lihat kan kayak langsung ada liputannya gitu. Ini menjadi trik banget kalau misalnya lagi pergi-pergi kan pakai masker sekarang dan pengen bikin eye look yang gampang, tetap kelihatan berbeda, nggak ngantuk tapi nggak too much. Ini beber jawabannya, dia beber nempel, nggak luntur-luntur gitu dan nggak yang terlalu glittery gitu loh. Jadi dia tetap kayak believable. Lagi-lagi kata kuncinya believable. Aerosol dari di bawah mata aku gitu, dia menonjol tapi nggak yang terlalu shimmery dan glittery gitu, jadi kayak ya udah kayak kulit aja gitu. Aku suka banget sama ini, dan ini tuh pensilnya panjang, jadi I hope this will last for a long time. Nah ini aku beli itu di Lazada, not sponsored, tapi kalau misalnya dia udah sold out atau gimana, a good option is Sada. Ada eyeliner yang warna kayak gini juga, aku sering pakai. Nah tapi itu masih lebih shimmery dibandingkan ini, tapi still works really well. So the next eyeliner yang aku suka banget
banget adalah MAC X Lisa yang warnanya brush brown. Aku nggak tahu sih, ini kayaknya koleksinya udah habis, tapi kalian bisa cari eyeliner MAC yang ini atau mungkin pakai eyeliner coklat lain, but this one specifically aku lagi suka banget buat bikin wing liner. Dia tuh tipis banget ya, awet banget juga. Terus ngasih definisi, tapi karena dia coklat, dia nggak yang se-harsh pakai eyeliner hitam kayak gini. Jadi lagi-lagi it's so perfect for my daily use buat kalau misalnya lagi pakai masker, karena kayak ngasih something different tapi not too much. It's just the perfect amount dan last for a long time juga di mata aku. So the next one adalah concealer slash corrector. Ini adalah Magic Concealer dari Calypso. Pokoknya tutupnya orange. Ini aku lagi suka banget pakai buat nitikin 1-2 biji gini di bawah mata kalau lagi pakai masker, lagi-lagi karena ini buat pergi-pergi, dan especially kalau misalnya lagi kayak sama sekali nggak pakai makeup yang lainnya. Jadi misalnya kan kalau misalnya kita pakai heavy makeup kayak gini, ya tadi kalau kita pakai concealer gitu kan yang high coverage kan bagus ya, kayak jadi airbrush gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi pengen makeupnya tuh kayak sunscreenan doang, terus pakai ya mentok-mentok alis, mascara, lip tint, itu tuh nggak gitu cocok menurut aku kalau pakai concealer yang airbrush finish, karena jadinya kayak heavy di bawah sini doang. Nah ini tuh concealer nggak kayak gitu, jadi dia ngasih coverage tapi bukan tipe coverage yang kayak airbrush itu tadi, lebih ke nge-color correct, dan hasilnya tuh akhirnya bener-bener kayak kulit gitu. Jadi kayak aku cuma butuh secuil gitu, dan karena dia agak-agak peachy gitu, buat under eyes cocok banget. Nah kalau di sini jadi terlalu peachy kan, di under eyes aku cocok banget, jadi ngebedarin warnanya dan jadinya kayak lebih bright, tapi ya udah nggak ada kayak cakey efeknya gitu. Aku suka banget sih sama ini, tipis dan a little goes a really long way. And the next one adalah dari Alice. Nah Alice ini lagi kecintaan banget sama produk. This is Apiu Hari Tattoo Brow. Aku punya yang dark brown, aku juga punya yang light brown karena kemarin habis nyetok. Aku suka banget pakai brow spidol gitu ya, karena menurut aku brow spidol tuh bikin si alis kita kelihatan kayak gak digambar gitu. Nah kalau ini sih aku pakai pensil tadi campur sama spidol sama brow mascara juga. Cuman kalau kalian belum pernah coba lihat, itu dia tuh kayak gini, kayak not much kalau digitu-gituin. Cuman ketika dia udah kalian pakai buat di alis ya, misalnya ini bolong kan, dia nggak akan kayak ngasih gumpalan gitu loh. Instead dia bakal kayak ngasih bayangan di antara rambut-rambutnya. Jadi kayak seolah itu emang rambut kalian, dan finishnya itu kayak nggak ketara gitu loh. Jadi aku suka banget kalau lagi-lagi buat bikin sehari-hari akhir-akhir ini pakai ini, karena ya ampun apalagi ini kayak marker gede gini, jadi cepet banget. Meskipun kayak horror ya kalau misalnya kalian mungkin baru pertama kali bikin alis, masih awal kayak aduh takut terlalu ngeblok, tapi enggak kok, karena dia tintanya tuh tipis gitu, jadi nggak bikin kita terpressure untuk bikin alis yang langsung sempurna. Nggak apa kok, tetap you have time to shape it up. Terus dia juga nggak yang langsung ngeblok gitu, jadi it is just so nice. Aku suka banget ini, dan ini juga cukup awet di alis aku, nggak yang super awet yang tatoan yang kayak berhari-hari gitu, enggak sih. Kalau kalian bersihin muka juga hilang, nggak usah takut sama namanya tattoo gitu, enggak kok. So it is just nice to have, dan ini cepet banget sold out. Aku tuh iseng beli ini waktu lagi bikin konten Sociola di Sociola, terus abis itu pas aku cobain kayak oh wow enak banget, terus cari di online udah nggak ada, jadi aku sih tuh akhirnya pas banget kembali lagi ke Gansi, jadi masih ada nih satu sama yang light brown, jadi aku beli aja. The next one yang aku suka banget adalah Maybelline Sky High Lash Sensational. Ini adalah maskaranya Maybelline. See, dia kayak gini, dia clean, gak yang terlalu basah, gak yang terlalu creamy. Of course, maskara Maybelline bagus banget. Kalau di aku, dia membantu ngemanjangin bulu matanya tanpa terlihat clumpy, gak sedramatis yang falsies, tapi ini emang lebih kemanjangin gitu, dan pastinya dia awet banget juga di mata aku. So ya, ini menurut aku bagus. Terus ada juga ini Makeover Power Skin SPF. Dia sunscreen tapi bentukannya tuh kayak gini, jadi gak kayak sunscreen gitu loh, dia kayak primer ya warnanya tuh. Dia nanti bakal match ke kulit gitu loh, jadi of course nggak bakal ada white cast, tapi proteksi itu mantep, 50 PA++++. Di kulit aku yang kena peron dia aman, dan aku kan agak oily juga, jadi dia nggak yang bikin berminyak gitu sih. Hasilnya natural, fresh, glowy finish. It's so nice. Ini bener-bener invisible, apalagi buat di bawah makeup. Kadang-kadang tuh sunscreen suka genggas berundulan. This one is
so good. The next product ini kalian pasti nggak akan percaya kalau aku bilang this is not sponsored, tapi it is not sponsored. Aku beneran cobain produk ini karena waktu itu inget gak sih di favorites bulan lalu Januari kemarin tuh aku sempet kayak ada fase dimana aku nyobain body care dan salah satunya aku beli karena ini semua orang tuh nge-review ya, gue kayak kepo. Itu adalah si Scarlett ini dan I really like this one. Ini yang Jolly, dia wangi banget. Aku sih sebenarnya ngincer wanginya, aku nggak ngincer brightening, nggak ngincer gimana. Aku ngincer wanginya karena wangi itu sangat ngaruh kalau bisa kita lagi down dan lagi mandi. Jadi ini ngebantu banget sih. Dia wanginya kayak parfum banget yang ini. Jadi maksudnya bukan wangi segar, dia lebih kayak pakai parfum buat pergi gitu. Ini scentnya itu dia agak deep, agak manis sedikit, tapi bukan yang manis coconut gitu, tapi juga at the same time very fresh. It's kind of hard to explain si Jolly ini, dan wanginya tuh berasa gitu ya, nggak yang super awet sampai sore gitu, nggak sih, cuman kalau kalian habis mandi gitu it feels good. Dan yang aku rasain juga karena dia tipenya adalah shower scrub gitu ya, jadi karena aku pakai tiap hari, kalau misalnya aku nggak lagi pakai body scrub yang kemarin Tank Boots, aku pakai dia dan enak sih. Emang kulit aku jadi kayak lebih halus gitu teksturnya karena dibandingin sama sebelumnya. Kalau untuk kayak brightening kita, I don't know about that, aku nggak ngerasa lebih bright atau gimana sih. Ini mungkin bukan beauty product sih, tapi ini yang aku jadi favorites banget udah beberapa bulan ini sebenarnya, yaitu tada, Nike hijab yang versi 2 ini kalau nggak salah. Aku tuh lagi iseng-iseng ke toko Nike, aku beli ini di Nike Pimp. Nah jadi kalau kalian belum tahu, dulu tuh Nike punya Nike hijab, tapi fail banget di aku bentukannya. Ini yang dulu, ini warnanya emang hijau, aku salah beli. Cuman ini bentukannya enggak banget di aku, kayak dia tuh nggak ada framingnya yang jelas, jadi bibir cuman kayak karet doang di mukanya. Alhasil di aku yang mukanya bulat ya, jangan ketawa ya. Bingung kan lihat mukanya itu kayak sempit, tapi kayak pakai mukena kekecilan, terus kayak agak kasihan gitu. Nah tapi dikeluarin yang kedua. Nah yang kedua ini way better, dan pastinya dia bahannya tuh yang dry fit gitu ya, dan bolang-bolang kecil gitu biar bisa kering, bahannya tidak akan basah gitu pas kita pakai. Dia ada giniannya buat nahan cepolan, tapi aku sih nggak begitu ngaruh karena cepolan aku juga nggak gede. Bentar guys, kotor deh kena make up, tapi kalian bisa lihat nggak perbedaannya? Beda kan? Yang itu dia ada kanopinya di sini, gak langsung kayak cegrek kayak tadi kayak mau kena kesempitan. Ini enggak, ini kayak masih kayak bergo gitu, jadi aku suka banget sih. Ini menurut aku game changer banget. Sebelumnya aku suka buat kayak jalan pagi gitu pakai topi sama pakai hoodie, tapi kadang-kadang kan pengen pakai yang kaos panjang gitu kan, dan kalau misalnya nggak ada hoodie ya rempong kan, nggak bisa. Kalau pakai kerudung biasa tuh pasti basah dan panas dan gak nyaman, pasti mengganggu lari ataupun jalan itu. This one is really nice. Pasti kalau performanya gak usah ditanya lagi, bahannya enak, dingin, nggak basah. So yeah, I think that's all of my favorites this March. Thank you so much for watching. Semoga ada yang bisa membantu kalian buat kasih referensi, dan jangan lupa juga share ke aku apa sih March favorites kalian di bawah. And I'll see you guys soon on my next video. Have a great day. Bye guys. Annyeong.